Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kembali lagi di channel ini, teman-teman, sama saya Robi. Mungkin sebelumnya saya udah sharing tentang tesis yang saya buat penelitiannya. Sekarang saya mau buat satu teori di psikologi. Kenapa saya buat? Karena saya udah buat PPT-nya. Cuman karena satu dan lain hal, akhirnya saya nggak jadi presentasi di materi ini gitu. Padahal materi ini menurut saya cukup menarik dan cukup bagus ya gitu. Nah, kalian itu saya pengen nih sharing ke teman-teman tentang materi yang satu ini gitu. Materinya adalah bisa teman-teman lihat sendiri, teori berpikir, teman-teman. Jadi teman-teman di sini sebelum saya mulai, saya mau tanya dulu nih teman-teman. Kira-kira ada teman-teman yang tadi makan siang atau makan malam atau tadi sarapannya itu pakai apa gitu? Nah, teman-teman jawab sendiri. Nah, kenapa saya tanya ini tuh? Karena pertanyaan itu berhubungan dengan teori berpikirnya, teman-teman. Jadi semua aktivitas yang kita lakuin, hampir semuanya, itu menggunakan pikiran. Jadi itu menggunakan proses berpikir. Jadi saat kita menentukan kita mau makan apa, gitu mau makan siang apa, sarapan apa, atau makan malam apa, di mana, sama siapa, itu semuanya dengan proses berpikir gitu. Bahkan sebelum itu, pas kita lagi lapar aja, kita berpikir tuh, ada pilihan-pilihan ya. Pas kita lapar, kita mau makan dulu, atau nanti kita panggil teman dulu, atau langsung makan, atau langsung nyari makan, itu adalah proses berpikir, teman-teman. Jadi hal-hal seperti itu merupakan proses berpikir. Nah, proses berpikir itu apa sih, teman-teman? Nah, itu merupakan suatu aktivitas yang mencakup banyak aktivitas mental. Nah, aktivitas mental itu apa sih gitu kan? Aktivitas mental itu merupakan suatu proses. Jadi ini merupakan suatu proses ya, rangkaian di mana pada saat kita mencari suatu solusi atas permasalahan gitu. Misalnya kita dihadapkan oleh permasalahan, kita mencari solusinya, kita mencari informasi. Nah, informasi itu kita ambil, kita masukkan ke dalam otak menjadi sebuah terus diolah menjadi sebuah pengetahuan, dan pengetahuan itu kita simpan gitu. Jadi, informasi yang kita dapatkan dan telah diolah menjadi pengetahuan, selain kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada saat waktu masalah itu terjadi, kita juga bisa menyimpan dalam bentuk memori atau ingatan yang di kemudian hari kalau misalnya kita melihat suatu atau mendapatkan atau menghadapi suatu kasus yang sama, kita bisa mempunyai suatu penyelesaian gitu berdasarkan pengalaman kita sebelumnya. Nah, itu merupakan aktivitas mental, teman-teman. Jadi, berpikir itu termasuk dalam aktivitas mental gitu, mengolah informasi, pengetahuan menjadi memori untuk menyelesaikan masalah gitu. Nah, kalau berpikir itu termasuk apa sih? Jangankan kita berpikir untuk tadi ya memilih makanan, mau makan apa, langsung makan atau enggak gitu. Kita berpikir itu juga termasuk melamun, teman. Jadi melamun itu berpikir gitu. Berpikir kan pada saat melamun kita melakukan aktivitas atau suatu aksi yang aktif untuk mendapatkan atau bergerak gitu. Jadi otak kita bergerak kan, memikirkan sesuatu gitu. Enggak fully diam kecuali emang tidur. Kita tidur kan gitu nggak ada proses yang aktif yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu, teman-teman. Gitu. Memecahkan soal ujian, terus kita dalam membuat artikel, jurnal, terus juga menulis surat, menulis esai, menggambar, koran, ya hampir semuanya lah, hampir semua dalam aktivitas kita itu kita menggunakan proses berpikir. Nah, kenapa proses berpikir ini menurut saya menarik, menurut saya, mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan hal-hal menarik. Kenapa ada proses berpikir? Karena setiap hari kita berpikir, tapi kita nggak tahu apa itu berpikir gitu, teman-teman. Nah, oke, berpikir di sini ada banyak puzzle-puzzle dan mental dia karena merupakan aktivitas mental, terus juga otak. Nah, di sini berpikir adalah suatu kebiasaan atau kegiatan mental, aktivitas mental yang melibatkan kerja otak. Jadi nggak nggak se mana atau nggak se tentang mental gitu ya, nggak saja tentang cuman mental ya, tapi juga dia melibatkan kerja otak itu otomatis ya, karena semua informasi itu kita olah melalui otak. Jadi aktivitas mental yang melibatkan kinerja otak gitu, karena proses pengolahannya semua itu diproses di otak, teman-teman. Nah juga, tapi pikiran manusia itu nggak hanya statis ya, nggak hanya statis, terus dia hanya kerja otak gitu, mengolah informasi menjadi pengetahuan dan lain-lain, tapi lebih dari itu gitu. Nggak hanya otak, tapi juga eh, lebih melibatkan kepada perasaan gitu, melibatkan feeling, terus juga melibatkan kehendak manusia itu sendiri, pengalaman itu sendiri, latar belakang dan lain-lain. Jadi keputusan-keputusan kita, misalnya
teman-teman umur berapa sekarang gitu ya, umur dewasa lah, udah di atas 17 tahun. Jadi proses berpikirnya itu nggak cuman mendapatkan informasi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah, tapi dikombinasikan dengan pengalaman atau pengetahuan selama sepanjang umur kita gitu, sepanjang kita hidup sampai sekarang gitu. Jadi nanti ada perasaannya gitu dalam memutuskan sesuatu, apalagi berhubungan dengan orang, kita pakai perasaan juga. Dia enak nggak ya kalau misalnya solusinya begini gitu, akan membuat dia tersinggung atau enggak, atau juga pandangan. Kita harus punya pandangan negatif atau positif terhadap seorang atau terhadap situasi. Nah, itu akan ngebuat penyelesaian masalahnya nggak terlalu objektif teman-teman gitu. Jadi nggak cuma kerja otak, tapi juga dipengaruhi oleh feeling dan juga perasaan. Nah, itu tentang perasaan dan kehendak itu. Nah, berikutnya adalah berbeda-beda. Karena tiap orang itu menjalani proses pengalaman dan pengetahuan serta mendapatkan informasi yang berbeda-beda. Jadi proses berpikir orang pun beda-beda. Ini mungkin juga terpengaruh dari di mana dia tinggal atau di mana dia sekolah, bagaimana pola pendidikan dari orang tuanya, itu juga kan berpengaruh gitu. Misalnya dia sekolah dan ada di tempat lingkungan yang membutuhkan jawaban yang cepat gitu, dia pasti lebih memikirkan penyelesaian solusi yang progresif gitu, langsung cepat aja gitu, tanpa memikirkan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Ada juga mungkin di lingkungan orang yang pada saat menghadapi situasi diajarkan untuk tenang gitu, itu juga akan berpengaruh pada proses berpikir setiap orang gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada masalah gitu dan kegemaran. Di sini proses berpikir itu biasanya dimulai dari suatu masalah dan kita ada intensi atau kecenderungan untuk menyelesaikan masalah, dan juga ada dimulai dari kagum atau heran gitu, melihat fenomena-fenomena yang sebelumnya kita nggak tahu gitu, fenomena alam atau fenomena sosial yang kita bingung ini penyebabnya kenapa sih. Nah, dari masalah dan kekaguman atau keheranan terhadap satu fenomena atau suatu masalah itu, nah itu kita secara otomatis cenderung atau bergerak untuk mencari solusinya gitu. Nah, dari mencari solusi itu timbullah suatu proses yang dinamakan proses berpikir teman-teman gitu. Nah, proses berpikir itu gimana sih proses cara berjalannya proses berpikir itu? Jadi pertama-tama setelah kita dihadapkan terhadap suatu masalah atau fenomena yang ingin kita pecahkan, pertama kita membayangkan ada depan kita objeknya secara aktif gitu. Masalahnya kita pikirkan secara aktif, dan secara aktif pula secara dinamis kita membayangkan pengetahuan-pengetahuan atau pengalaman-pengalaman apa aja kita jejer gitu, jadi misalnya jadi satu blok, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, kira-kira proses-proses yang kita udah dapetin di depan ini cocok nggak untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Ini cocok nggak? Cara B cocok nggak? C cocok nggak? D cocok nggak? Nah, sampai kita mendapatkan kesimpulan, oh kayaknya ini mempunyai peluang lebih besar daripada pilihan-pilihan lain untuk menyelesaikan masalah yang ini gitu. Nah, akhirnya kita pilih ini, dan konklusinya di akhir dari proses berpikir adalah sebuah keputusan, deciding. Jadi kita mendapatkan suatu keputusan, kita menggunakan cara ini untuk mengatasi masalah yang ini gitu. Itu dalam prosesnya gitu. Nah, kalau secara lebih kompleks gitu, lebih komprehensif, proses berpikir itu termasuk juga dalam proses yang ada meragukan gitu kan, atau memastikan gitu, kayak kita suatu fenomena gitu, masa sih gitu, masa sih bisa kayak gini orang gitu, memastikan apa benar dia benar-benar ngelakuin hal yang kayak gini gitu. Misalnya kita objeknya itu orangnya, atau objeknya itu adalah suatu sikap yang dihasilkan oleh suatu individu. Terus juga merancang, setelah merancang, menghitung atau mengkalkulasi gitu, kita merancang poin-poin plan-plan apa aja, jawaban-jawaban dari permasalahan tadi sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan yang kita punya disimpan di memori. Terus kita kalkulasi ya tadi ya, kira-kira mana nih kira-kira yang mempunyai peluang lebih besar untuk menjelaskan fenomena tersebut, terus mengukur dan mengevaluasi gitu. Setelah dikalkulasi kita mengukur, terus mengukur dari kalkulasi, dievaluasi. Setelah dievaluasi, responnya apa nih? Misalnya cara ini, oh berpeluang paling besar menyelesaikan masalah, tapi ada efek sampingnya enggak? Lalu kita evaluasi lagi gitu, terus kita bandingkan lagi dengan cara-cara lain. Oh ternyata responnya ternyata jelek nih, walaupun peluangnya besar menyelesaikan masalah, tapi ada efek sampingnya. Kita bandingkan lagi, jadi rumit ya, kita bolak-balik gitu, terus kita bandingkan lagi, terus juga digolongkan misal banyak penyelesaian masalah, terus kita golongkan lagi, ini penyelesaian masalah yang efeknya positif, ini efeknya negatif tapi cepat selesai gitu. Terus juga membedakan tadi ya,
udah menghubungkan ya karena udah kita bedakan gitu, terus menghubungkan antara di kelompok A, kelompok yang efeknya negatif ini ada yang berhubungan nggak, yang bisa dikombinasi nih caranya menyelesaikan suatu masalah atau menjawab suatu fenomena, terus juga menafsirkan, kita deskripsikan caranya gimana, terus kemungkinan-kemungkinan ada, kita kalkulasi, terus membuat analisis, studi analisis, terus kita di proses terakhir yaitu menarik kesimpulan teman-teman tadi ya. Terakhir itu kita membuat suatu keputusan, deciding proses atau cara mana dalam proses berpikir ini yang sesuai dalam menjelaskan atau menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi proses kompleksnya seperti itu teman-teman. Cukup rumit ya dalam suatu proses yang cepat gitu. Misalnya kita dalam berpikir cepat gitu, kita lapar ya mau makan atau mau ntar aja lah gitu. Dalam proses itu kita secara otomatis otak ini bekerja sangat cepat gitu. Per sekian detik kita mendapatkan keputusan untuk memutuskan kita menjalankan aktivitas A, makan langsung, atau B gitu. Tunda dulu gitu, nyari menu yang enak dulu gitu. Nah itu dalam suatu proses berpikir itu cukup panjang prosesnya. Sekarang kita masuk lagi ke pembahasan tentang berbeda-beda ya. Tadi kan berbeda-beda, saya cuma jelasin tiap orang itu punya pemikiran yang beda-beda gitu. Tapi berbeda-beda di sini kenapa gitu? Kenapa berbeda-beda? Ya tadi karena latar belakang atau pengetahuan. Nah, coba kita breakdown lagi nih. Pengetahuan dan latar belakangnya beda-bedanya itu kenapa gitu. Jadi, kemampuan proses berpikir seseorang itu tergantung juga dari subjek berpikirnya gitu. Jadi si individu yang berpikirnya itu ada juga yang mempunyai kemampuan dari lahir cenderungan ke arah yang analitis atau imajinatif, atau juga dari kemampuan-kemampuan yang diperoleh secara formal di sekolah-sekolah gitu. Nah, di referensi yang gue baca di psikologi umum, yang referensinya tuh penerbit atau penulisnya itu Alex Sobur. Jadi di buku itu disebutkan kalau misalnya yang paling berpengaruh terhadap proses berpikir seseorang itu adalah proses formal. Jadi mungkin bisa kita katakan mungkin bisa saya katakan seseorang bisa berpikir secara logis, secara runut, secara sistematis itu setelah dia menginjak bangku sekolah gitu. Ya, berikutnya tentang pendapat ahli ya, proses berpikir menurut ahli gitu yang paling awal di sini, saya ambil dari Plato. Menurut Plato, berpikir itu merupakan proses berbicara dalam hati gitu, merupakan aktivitas yang menggunakan abstraksi dan ide gitu. Jadi menurut Plato, eee berpikir ini seperti tadi proses melamun ya, dalam proses melamun itu merupakan kita berpikir secara ide kan, secara abstraksi gitu, secara ideasional. Jadi nggak ada proses-proses sensori motor dalam berpikir gitu, nggak ada proses meraba, memegang, melihat gitu, nggak ada. Bahkan kita kalau meremaja gitu, hanya berpikir aja, memikirkan objek yang kita mau pecahkan atau kita mau jelaskan, itu itu termasuk dalam proses berpikir menurut Plato. Jadi menurut Plato di sini definisi dari proses berpikir merupakan definisi yang paling awal gitu dari definisi-definisi lainnya. Nah, ahli lain yang coba mendeskripsikan tentang berpikir adalah Piaget. Jadi di sini teman-teman ini bacanya Piaget ya, bukan Piaget. Jadi Piaget itu dia mengatakan bahwa berpikir itu adalah berpikir logis. Proses berpikir itu adalah berpikir secara logis, berkembang secara bertahap. Kalau Piaget terkenal dengan teori perkembangan ya, teori perkembangan. Terus juga teori perkembangan ini tuh terdiri dari proses sensori motor sampai operasi formal teman-teman. Nah, atau merasakan dan memberikan arti dengan simbol, kata, atau angka yang berkaitan erat dengan pendidikan. Jadi, kalau menurut Piaget sendiri, nggak terbatas dalam proses berpikir secara abstrak atau hanya ideasional yang hanya di awang-awang gitu, yang ada di dunia pikiran imajinasi kita. Tapi dia juga melibatkan sensor motor kayak memegang, melihat, terus merasakan gitu, terus memberikan arti gitu. Jadi menurut Piaget proses berpikir itu sampai yang kita tahu sekarang gitu, sampai deciding, sampai memutuskan. Jadi memberikan keputusan atau memberikan arti dalam simbol atau angka gitu bahkan ya. Bahkan Piaget itu bisa memberikan suatu angka pada masalah-masalahnya gitu atau pada deskripsi untuk menjelaskan suatu fenomena gitu. Jadi itu menurut Piaget. Nah, di sini proses berpikir menurut Piaget sendiri itu ada beberapa tahap. Jadi menurut perkembangan manusia dibagi jadi dari sensori motor sampai operasi formal, teman-teman. Ya, jadi
Menurut Piaget, proses berpikir anak-anak itu, anak-anak tidak dilihat sebagai suatu wadah yang dimana dia menampung informasi yang diberikan, tapi anak-anak ini aktif aktif mencari untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan melalui cara-caranya sendiri gitu. Jadi kalau menurut si Piaget ini, anak-anak itu secara aktif mendapatkan informasi, mendapatkan jawaban dari rasa penasarannya, mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tentang semua objek yang ada di dunia ini. Jadi ya, sekarang kita masuk ke penjelasan tentang teori Piaget mengenai teori kognitif perkembangan anak gitu. Ini juga masuk dalam materi di teori berpikir karena kita mempelajari bagaimana seseorang individu dari kecil sampai besar melakukan atau melalui proses fase perkembangan otaknya. Namun yang perlu menjadi catatan di sini bahwa setiap anak mempunyai tahap perkembangan kognitif yang berbeda-beda. Nah, faktor pembedanya ini bisa tergantung dari bagaimana interaksinya dia dengan lingkungan sosialnya, bagaimana interaksinya dengan orang tuanya, bagaimana juga pendidikan yang diberikan secara informal atau informal ke si anak tersebut, atau juga pengaruh dari gen orang tuanya. Oke, kita akan mulai dari teori perkembangan yang pertama, yaitu teori sensori motor. Dari nama teorinya aja kita sudah tahu bahwa si anak ini mulai mendeskripsikan objek yang dia lihat, mulai mendeskripsikan keadaan situasi dunia yang dia lihat melalui sensori motor. Sensori itu misalnya penglihatan dan juga pendengaran itu. Jadi mereka mendapatkan informasi tanpa harus melakukan usaha-usaha tertentu. Berbeda dengan halnya motorik, pergerakan atau aktivitas motorik ini membutuhkan usaha yang disengaja dari si individu tersebut, seperti kita menggenggam, merasa, menyicipi. Nah, itu menggunakan motorik gitu. Jadi, dalam tahap sensori motor, periode anak rentang antara di bawah 2 tahun, 18 bulan sampai 24 bulan, teman-teman. Jadi pada rentang usia ini si anak mulai mendeskripsikan atau memberikan penjelasan pada objek yang dia lihat, objek permainan yang dia lihat. Misalnya dia melihat mainan, dia sudah bisa mendeskripsikan bentuk ini, bentuk yang dia suka ini adalah kotak, bulat, atau bentuk lainnya, dan juga mempunyai warna tertentu yang dia deskripsikan sebagai motor. Selanjutnya kita masuk ke tahap praoperasional, di mana tentang usia di periode praoperasional ini ada di rentang 2 sampai 7 tahun. Jadi mungkin teman-teman yang punya kerabat, anak atau saudara yang masih ada dalam rentang usia 2 sampai 7 tahun mungkin memiliki ciri-ciri berikut ini. Yang pertama, si anak ini sudah mulai memberikan simbol atau makna pada objek gitu. Jadi pada rentang 2 sampai 7 tahun dia sudah tahu objek yang berbentuk kotak dan bisa berwarna-warni itu namanya adalah mainan. Dia sudah mulai mengartikulasikan objek tersebut sebagai mainan. Dia udah bisa bilang ke ibunya ketika dia ingin bermain dengan mainannya, dia bilang mainan. Mungkin artikulasinya kurang jelas, tapi dia sudah bisa mengetahui objek yang dia inginkan sebagai objek mainan gitu, teman-teman. Nah, berikutnya adalah egosentris. Nah, anak-anak pada usia 2 sampai 7 tahun mereka masih bersifat egosentris. Jadi jangan heran kalau misalnya anak pada usia 2 sampai 7 tahun ini mereka harus dipenuhi gitu, karena memang pada usia seperti ini 2 sampai 7 tahun pada umumnya anak-anak belum mengerti perasaan orang lain. Jadi sifatnya masih egosentris dan masih berpikir segala sesuatu menurut pikirannya dia sendiri, teman-teman. Nah, berikutnya juga sudah bisa bermain pura-pura atau menghayal. Nah, mungkin banyak anak-anak di usia 2 sampai 7 tahun ini teman-teman bisa lihat dia bermain dengan mainannya sendiri dan menghayal ketika si objek A dia suarakan dengan suara dengan nada tinggi ya, dan si B sebagai objek lainnya dan berperan sebagai peran yang lainnya berhubungan terasosiasi dengan objek A dengan suara misalnya dengan intonasi dengan nada rendah gitu, yang berarti dia sudah bisa menghayalkan peran antara anak dan juga orang tua. Berikutnya dia sudah mulai mengetahui aturan-aturan, karena biasanya pada saat usia 2 sampai 7 tahun anak-anak sudah mulai berinteraksi secara aktif dengan orang tuanya dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, anak-anak mulai diajari mana yang benar dan mana yang tidak sesuai dengan moral dan aturan-aturan yang berlaku di budaya serta lingkungan sosial si anak. Nah, itulah merupakan beberapa ciri-ciri singkat yang ada pada anak di usia 2 sampai 7 tahun pada periode praoperasional, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke operasional konkret, di mana pada periode ini pada umumnya anak-anak yang masuk ke periode operasional konkret ini berusia di antara 7 sampai 11 tahun. Nah, dari periode rentang usianya kita juga bisa tahu bahwa periode di rentang usia 7 sampai 11 tahun itu merupakan masa-masa di mana anak-anak mulai memasuki bangku sekolah, mulai berinteraksi dengan teman sekitar ya, mulai mendapatkan paparan tentang ilmu-ilmu pengetahuan dari gurunya yang ada di sekolah gitu. Jadi tidak heran pada rentang usia 7 sampai 11 tahun ini anak-anak mulai berpikir logis gitu. Udah berpikir, udah paham mengenai akibat atau sebab yang ditimbulkan atas respon dari aktivitas
aktivitas sebelumnya gitu teman-teman. Jadi sudah bisa mulai berpikir logis, udah bisa memecahkan masalah gitu. Dari pengalaman-pengalaman dia di 10-7 tahun ditambah lagi dengan pengalaman informasi atau pengetahuan formal yang didapat dari sekolah gitu. Di sekolah kan juga diajarkan tentang bagaimana memecahkan masalah, bagaimana berpikir secara sistematis dalam memecahkan masalah gitu ya. Secara tidak langsung dari pelajaran-pelajaran yang kita pelajari, kayak misalnya matematika atau juga bahasa atau belajar moral di PPKN. Itu anak-anak mulai belajar eh, logis dan memecahkan suatu masalah di rentang usia operasional komputer ini teman-teman. Nah juga anak-anak sudah mulai mengetahui tentang konsep, ya, konsep volume, massa, berat, satuan-satuan dalam objek. Dia udah paham. Itu lagi balik lagi ya, karena si anak ini udah mendapatkan pengetahuan-pengetahuan secara formal dari pendidikan di sekolahnya teman-teman. Mungkin periode ini juga merupakan periode masa-masa akhir dari anak menuju ke akhir anak dan juga remaja awal. Jadi di sini perkembangan otaknya juga kognitifnya sudah mulai bernalar ya teman-teman, berpikir logis gitu. Ya, tahap terakhir dari teori perkembangan kognitif biasi adalah operasional formal, di mana pada periode operasional formal ini anak-anak mungkin udah bisa dibilang bukan anak-anak lagi, berada pada rentang usia 11 tahun ke atas gitu. Dia udah masuk ke remaja, masuk ke dari transisi dari proses remaja ke anak-anak ke remaja. Nah, pada periode operasional formal ini, anak-anak yang masuk dalam rentang usia di atas 11 tahun udah masuk periode di mana masa transisi dari remaja ke dewasa awal, teman-teman. Jadi di sini anak-anak udah mulai si individu ini sudah mulai berpikir secara abstrak dan juga melakukan hipotesis-hipotesis atas pemikiran abstraknya gitu. Jadi dia udah mulai bisa memetakan secara abstrak secara ideasional menurut pandangan Plato tadi ya, dia udah bisa membayangkan masalahnya di dalam kepalanya dia, lalu membuat hipotesis-hipotesis dan udah mulai bisa memutuskan deciding kira-kira cara atau step mana yang perlu dia lakukan untuk mengatasi masalah atau menjawab pertanyaan yang ada dalam pikirannya. Nah, berikutnya anak-anak mungkin udah mulai menarik data dan kesimpulan dari berbagai macam kegiatan. Dia udah mulai mengkalkulasikan gitu, udah mulai menimbang-nimbang, dan sudah mulai memikirkan dampak atau risikonya. Nah, terus juga selain itu berkaitan dengan identitas diri, karena pada masa ini anak-anak sudah mulai transisi dari masa remaja ke masa dewasa, di mana masa-masa ini merupakan masa-masa yang bergejolak. Si anak sudah mulai mencari identitasnya, sudah mulai mau menentukan mau jadi apa dia ke depannya gitu, karena secara umum anak-anak sudah dilatih untuk mempersiapkan diri menuju tahap dewasa ya teman-teman, udah mulai menuju tahap kuliah atau menuju tahap mempersiapkan diri untuk bekerja gitu. Oleh karena itu dia harus mengaktualisasikan diri gitu, membuat identitas diri, dia mau jadi apa, mau dikenal sebagai apa, dan tujuannya yang mau dia capai itu apa. Ya, dari penjelasan-penjelasan tadi, di sini pada tahap operasional formal ini anak-anak sudah mulai berpikir, mulai melakukan proses berpikir secara utuh gitu, dari mulai dia bertanya, melakukan mempunyai keraguan terhadap suatu fenomena atau mendapatkan masalah pada suatu situasi, lalu melakukan proses kalkulasi, menimbang dan lain-lain sampai dia memutuskan di akhirnya gitu. Nah, berarti pada tahap ini anak-anak sudah mulai melakukan proses berpikir yang total atau sempurna. Gitu. Dari apa yang kita pelajari sebelumnya sampai ke teori-teori tentang proses berpikir atau pendapat ahli tentang teori berpikir, kita masuk ke dalam gaya berpikir. Jadi pola-pola proses berpikir tadi atau informasi-informasi yang diterima oleh seseorang atau individu itu membuat si individu mempunyai gaya berpikir sendiri gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada sebagian orang yang lebih cenderung berpikir dengan analitis, teliti, sistematis, dan juga ada sebagian lain yang lebih imajinatif, lebih komprehensif, terus juga ada yang melalui penghayatan, perasaan, ada yang lebih ke arah perenungan. Nah, gaya-gaya berpikir seperti itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sudah kita jelaskan pada sesi sebelumnya, teman-teman. Jadi, ada bagaimana dia mendapatkan stimulus-stimulus gitu, mendapatkan rangsangan-rangsangan terhadap informasi yang diterima, lalu pola-pola kebanyakan dominan yang dia terima akan dia kombinasikan dengan kemampuan gift-nya yang dari lahir. Nah, kombinasi
kombinasi dari apa yang dia dapat sejak lahir, kita cara berpikirnya, proses berpikirnya, dan apa yang dia dapatkan dari informasi-informasi sejak selama masa perkembangannya akan dibungkus, dikemas menjadi suatu aktualisasi diri yang akan keluar termanifestasi dalam cara gaya berpikirnya teman-teman. Jadi mungkin ada orang-orang yang suka di matematika, dia akan cenderung berpikir matematis gitu, analitis, mendalam, teliti. Terus juga ada yang mungkin selama proses perkembangan berpikirnya dari kecil sampai dewasa, dari anak-anak sampai dewasa, dia cenderung menyukai hal-hal yang bersifat seni gitu atau sosial. Maka dia akan menggunakan gaya-gaya berpikir yang komprehensif, terus visualisasi, terus juga melalui penghayatan, melakukan penelisik atau analisis secara mendalam gitu. Terus dia bisa peka terhadap perbedaan-perbedaan yang sangat kecil. Nah, hal-hal itu dipengaruhi oleh masa perkembangan berpikirnya gitu, teman-teman. Jadi gaya berpikir. Jadi orang-orang dengan gaya berpikir tertentu mungkin juga banyak dipengaruhi oleh proses perkembangan berpikir gitu. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah gaya berpikir itu tidak menggambarkan sama sekali tentang kemampuan berpikir, yang tidak menggambarkan tentang seberapa cerdasnya si individu ini. Jadi, gaya berpikir itu mengacu pada cara orang memilih atau menggunakan seberapa jauh kecerdasannya pada interaksi-interaksi sosial sehari-hari gitu, teman-teman. Jadi, ini bagaimana cara dia mengeksploitasi kecerdasannya untuk melakukan interaksi gitu. Jadi, pada saat orang mempunyai gaya berbicara yang seperti A, seperti B, analitis atau imajinatif, itu tidak menggambarkan seberapa cerdas dia gitu. Tapi gaya ini lebih ke arah bagaimana seseorang mengeksploitasi atau memaksimalkan kemampuan pengetahuannya dalam interaksi kepada seseorang gitu. Jadi misalnya gaya berpikir ini juga bisa disesuaikan dengan lawan bicaranya gitu. Jadi misalnya ada orang mungkin yang mempunyai pengetahuan atau kecerdasan yang luar biasa tapi tidak menggunakan seluruh kecerdasannya ini dalam berinteraksi gitu, dalam berpikir. Itu juga bisa juga gitu karena banyak faktor ya, teman-teman. Atau juga dia akan menyesuaikan gaya bicaranya dengan orang-orang yang ditemui. Misalnya si A sebagai seorang mahasiswa akan menggunakan gaya berbicara yang berbeda ketika dia bertemu dengan dosen pembimbingnya. Dia akan menggunakan gaya berbicara atau berpikir yang berbeda ketika dia bertemu atau berinteraksi dengan orang tuanya, bahkan dengan temannya atau dengan adiknya yang usianya lebih rendah, atau juga dengan orang-orang yang punya pendidikan lebih rendah daripada dia. Itu bagaimana gaya ini adalah sebuah skill atau kemampuan bagaimana dia eksploitasi atau memaksimalkan kemampuan yang ada di dirinya gitu. Cara berpikirnya dieksploitasi sejauh mana gitu. Jadi tidak menggambarkan kecerdasan yang dimiliki, tapi hanya untuk sebagai alat menggunakan kecerdasan ini untuk interaksi sosial sehari-hari, teman-teman. Beberapa yang mungkin saya sajikan di sini adalah jenis pengalaman itu berpengaruh kepada gaya berpikir. Misalnya ahli matematika. Orang yang punya pengalaman sebagai ahli matematika dalam gaya berpikirnya dia cenderung menggunakan simbol dan abstrak. Jadi dia sudah bisa memikirkan secara ideasional gitu. Dia udah memikirkan solusi permasalahan dan keputusan apa yang harus diambil secara abstrak gitu. Jadi kemampuan analitiknya untuk berpikir cepat itu sangat baik. Ada juga yang seseorang yang berprofesi sebagai pekerja seni, dia akan berpikir secara wujud, secara visual. Dia akan berpikir menggunakan visualisasi-visualisasi. Misalnya dalam memecahkan masalah, dia akan menggambarkan masalah ini kalau misalnya dengan ini akan berakhir seperti apa. Itu dia akan gambarkan secara visual di otaknya. Ada juga ahli mesin atau balerina ya teman-teman. Ini orang-orang yang berprofesi sebagai ahli mesin atau balerina ini cenderung akan berpikir dengan pengembangan atau penghayatan gitu. Dia akan mengembangkan penghayatan yang akan lebih dalam gitu Kak, ahli mesin. Ahli mesin ini dengan penghayatan yang dalam, dia akan mengetahui perbedaan-perbedaan kecil yang ada pada mesin. Kenapa sih mesin ini nggak bekerja gitu. Padahal kalau misalnya orang awam lihat mungkin akan terlihat sama aja, tapi kalau misalnya di tangan seorang ahli mesin akan terlihat detail-detail di mana letak kesalahan ini berada gitu, teman-teman. Jadi jenis pengalaman akan berpengaruh ke gaya berpikirnya. Di luar gaya berpikir ada dimensi pengetahuan lain yang mengklasifikasikan gaya berpikir seseorang yang bisa kita lihat di sini. Ada juga otak kanan dan kiri. Ini merupakan suatu pengetahuan secara umum yang udah
populer banget yang udah kita tahu lah dari kecil, otak kanan, otak kiri. Bahkan beberapa tahun belakangan ada juga ilmu pengetahuan yang merinci tentang otak tengah gitu. Nah, di sini bisa kita lihat ada sebagian orang mempunyai keahlian dalam analitis, misalnya verbal, serial, logis gitu. Ada juga sebagian lain yang mempunyai kelebihan di bidang pemikiran secara imajinatif, holistik, dan juga mempunyai kelebihan emosional gitu, teman-teman. Nah, biasanya kita akan mengklasifikasikan orang-orang tersebut menjadi orang-orang dengan dominan otak kiri atau dominan otak kanan. Nah, biasanya orang-orang dengan dominan otak kiri itu akan melihat sebuah masalah, lalu memecahkannya sebagai beberapa kepingan, lalu dalam kepingan-kepingan tersebut dicari letak masalah di mana, setelah itu dicarikan solusinya, lalu ketika solusi itu berhasil didapat, dia akan menyatukan kepingan-kepingan tersebut menjadi suatu permasalahan plus solusinya gitu, teman-teman. Nah, sedangkan orang yang mempunyai dominan imajinatif, dia akan melihat sebuah masalah secara menyeluruh, terus dia memberikan solusi-solusi, yang mana solusi-solusinya ini tidak dijabarkan secara sistematis seperti orang dengan dominan otak kiri. Nah, dia ini mencoba ketika mendapatkan satu cara, dia langsung coba gitu. Cara A, coba, oh nggak berhasil, ganti cara B dicoba lagi, nggak berhasil, ganti cara C berhasil, oh berarti dengan cara C gitu. Jadi dia akan selalu menggunakan cara dengan cepat gitu, karena dia prosesnya trial dan error secara umum begitu. Nah, mungkin ciri-ciri berikutnya di sini ada logis terus serial ya. Jadi kalau misalnya individu dengan dominan otak kiri, dia akan melihat suatu masalah, dia fokus ke masalah tersebut, dia langsung membuat sistematika solusinya atau sistematika penyebab permasalahannya, lalu dia selesaikan secara logis gitu. Namun di sini bisa kita lihat kalau misalnya otak kanan ada poin holistik, yaitu holistik di sini berarti menyeluruh ya. Jadi pada saat dia melihat suatu masalah, dia akan membuka point of view-nya atau pandangannya terhadap masalah tersebut lebih luas gitu dengan helicopter view. Jadi dia bisa memberikan solusi dari berbagai macam sudut pandang gitu. Ditambah lagi ada emosional yang dominan di sini. Jadi dia juga memperhatikan perasaan orang lain ketika dia melakukan reaksi A atau reaksi B dalam memecahkan masalah tersebut. Mungkin ini bisa jadi suatu ice breaking. Apa yang teman-teman lihat di gambar ini gitu? Teman-teman bisa jawab sendiri ya. Kalau misalnya di sini teman-teman lihat sel objek secara menyeluruh atau detail gitu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman ngelihat ada objek ini sebagai mata burung atau sebagai muka serigala, berarti teman-teman lebih melihat ke lebih mempunyai dominan otak kanan. Mungkin ya, mungkin karena ini kan cuma kuis aja, bukan suatu indikator yang teman-teman patut percaya gitu sebagai patokan dominasi otak teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat sebuah rel, berarti teman-teman bisa ngelihat lebih fokus atau lebih detail gitu. Nah, di sini gambar berikutnya, teman-teman bisa melihat secara keseluruhan atau hanya sebagian kecil gitu. Umumnya orang pasti melihat gambar dengan objek yang paling besar gitu, secara holistik menyeluruh. Tapi kalau teman-teman punya dominan di otak kiri, teman-teman akan bisa melihat beberapa objek yang cukup dilihat dengan analisis yang cukup mendalam, teman-teman ya. Kayak misalnya di sini ada penunggang kuda gitu. Terus secara umum ya kakek-kakek ya. Nah, gambar berikutnya ini juga sama, teman-teman bisa melihat beberapa gambar atau beberapa pola di sini. Teman-teman bisa jawab di kolom komentar nanti ya. Bisa jawab teman-teman melihat objek yang mana gitu, objek yang bisa kita lihat di sini ada beberapa objek yang bisa kita lihat secara menyeluruh atau holistik, dan juga ada beberapa objek yang perlu analisis mendalam gitu. Nah, kita masuk di kesesatan berpikir. Mungkin secara umum kita melakukan proses berpikir setiap saat. Mungkin dari teman-teman juga, saya sebelumnya berpikir itu adalah aktivitas yang otomatis kita lakukan gitu. Terus aktivitas ini merupakan aktivitas yang mudah. Namun pada dasarnya, pada secara fundamental, berpikir ini bukan suatu hal yang mudah, karena banyak sekali hal-hal yang akan mempengaruhi pemikiran kita sehingga kita melakukan kesesatan berpikir, teman-teman. Jadi berpikir itu dipengaruhi oleh banyak faktor yang menyebabkan kita melakukan sesat berpikir. Yang pertama adalah perasaan, juga prasangka, atau juga pendapat umum. Jadi pada saat kita menyelesaikan masalah, kalau kita mempunyai perasaan tertentu, positif atau negatif terhadap masalah tersebut, solusi-solusi yang dihasilkan juga tidak objektif. Apalagi prasangka, kita udah mulai prasangka negatif atau positif, itu solusi yang dihasilkan juga tidak akan maksimal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian pendapat umum.
kalau misalnya ada suatu fenomena gaib gitu ya, terus ada pendapat umum untuk tidak menggunakan pakaian-pakaian tertentu dengan warna-warna tertentu, itu juga akan menimbulkan kesulitan berpikir gitu, karena akan ada bias dalam berpikir yang kita jadi tidak logis lagi dalam melihat suatu fenomena gitu. Penjelasannya pun akan bias gitu, penjelasannya tidak akan sesuai dengan ilmu pengetahuan, tidak akan rigid dan tidak akan aktual sesuai dengan fenomena yang sebenarnya terjadi, teman-teman. Jadi untuk menghindari kesesatan berpikir ada beberapa cara yang saya buat di materi ini. Yang pertama adalah menyusun logis. Yang kedua adalah mencari insight sesuai dengan hukum atau aturan tertentu. Yang ketiga adalah melihat kenyataan secara holistik atau mendapatkan fakta. Kita bahas dari poin pertama, menyusun logika. Pada dasarnya semua manusia atau semua individu itu dibekali dengan akal. Ya, akal ini berhubungan sekali dengan pemikiran-pemikiran yang logis, analitis. Dari pemikiran logis dan analitis itu kita sampai kepada kesimpulan untuk menjawab suatu masalah gitu. Akal ini merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, kepada hanya manusia, itu tidak kepada binatang. Nah, harusnya manusia mampu memaksimalkan kemampuan yang diberikan ini, anugerah yang diberikan ini. Jadi kita harus menyusun logika dengan sesistematis mungkin, seanalitis mungkin untuk mendapatkan fakta-fakta gitu. Yang kedua adalah mencari ihsa sesuai hukum. Di dunia ini semua berjalan sesuai dengan hukumnya gitu. Ada hukum fisika, hukum sosial, terus hukum-hukum kekebalan, hukum-hukum komunikasi dan lainnya gitu secara teori. Jadi begitupun juga berpikir. Hukum yang dimaksud di sini adalah hukum berpikir secara logis. Jadi jika seseorang ingin terhindar dari kesalahan berpikir, maka orang tersebut harus berpikir secara logis, harus secara objektif, menghilangkan prasangka, perasaan, dan mendapat pendapat umum yang berkeliaran di sekeliling individu tersebut. Yang berikutnya adalah melihat kenyataan secara holistik, teman-teman. Jadi kita nggak bisa melihat pada sudut pandang yang sempit, kita harus melihat secara menyeluruh tentang aspek-aspek apa saja yang ada di dalam masalah tersebut, tentang individu-individu apa saja yang akan terdampak pada masalah tersebut. Nah, ketika kita sudah mengumpulkan fakta yang ada gitu, sebisa mungkin, semaksimal mungkin seluruh fakta bisa kita dapatkan. Setelah fakta didapatkan, kita susun secara sistematis, kita pikirkan solusi-solusi terbaiknya, dan kita simpulkan sampai menjadi sebuah solusi yang solutif dan efisien, teman-teman. Nah, mungkin beberapa cara ini bisa teman-teman gunakan untuk menghindari kesesatan berpikir. Jika disederhanakan, mungkin saya akan bilang berpikirlah secara objektif dan logis. Itu adalah dua hal yang bisa teman-teman terapkan untuk menghindari kesesatan berpikir. Namun dari penjelasan sebelumnya, bagaimana kita menghindari kesesatan berpikir, kita butuh yang namanya penalaran. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini, penalaran dan berpikir itu kesannya sama, tapi sebenarnya penalaran dan berpikir itu merupakan dua hal yang berbeda. Di sini saya buat tanda berpikir lebih besar dari bernalar. Di sini saya ingin menjelaskan atau ingin menggambarkan bahwa berpikir itu lebih luas dari bernalar, sedangkan bernalar adalah bagian dari berpikir gitu. Jadi dalam berpikir ada beberapa proses yang di dalamnya itu ada bernalar, karena kita harus berpikir secara logis. Nah, bernalar ini adalah kegiatan pikiran untuk menarik atau mendapatkan sebuah kesimpulan dari premis-premis yang sebelumnya sudah diketahui. Jadi kita mengumpulkan fakta-fakta terhadap suatu fenomena atau masalah yang kita lihat secara objektif, teman-teman gitu. Nah, penalaran di sini adalah kelurusan berpikir sesuai hukum logika. Jadi bernalar adalah berpikir sesuai dengan logis, harus dengan logis, sistematis, dan analitis gitu. Jadi berpikir secara lurus gitu, tidak terbelokkan oleh perasaan, tidak terbelokkan oleh prasangka, tidak terbelokkan oleh pendapat-pendapat umum. Nah, bernalar sendiri mempunyai tiga bentuk, yaitu induktif, deduktif, dan abduktif. Nah, kalau induktif itu adalah penarikan kesimpulan yang berlaku dari umum ke khusus gitu, penarikan kesimpulan yang tadinya umum menjadi khusus. Nah, sedangkan deduktif itu kebalikannya, penarikan kesimpulan dari suatu hal yang bersifat khusus menjadi umum, lebih holistik. Nah, kalau misalnya induktif itu mungkin lebih tadi kita tahu penjelasan tentang bagaimana berpikir secara analitis, dia dari satu masalah dipecahkan ke beberapa masalah gitu. Kalau misalnya deduktif itu dari satu yang bersifat khusus
ke umum gitu dari satu masalah, dia melihat lebih luas lagi, ada aspek-aspek apa aja di sekelilingnya gitu, fakta-fakta apa di sekelilingnya. Nah, sedangkan bentuk penalaran abduktif adalah korelasi antara induktif dan deduktif gitu. Korelasi-korelasi yang terhubung di antara premis-premis yang ada. Nah, kalau misalnya bentuk penalaran abduktif, abduktif itu kita menghubungkan peristiwa-peristiwa atau fakta-fakta yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Nah, namun di dalam penalaran ini bentuk yang kita hasilkan itu bukan kesimpulan pasti ya, bukan benar atau salah gitu, tapi sudah benar atau belum, sudah lurus atau masih bengkok, sudah tepat atau masih keliru gitu. Jadi benalar ini merupakan suatu bagian dalam proses berpikir yang kesimpulan atau hasil akhir dari penalaran ini bukan sebuah keputusan yang final, bukan salah atau benar gitu. Nah, kenapa begitu? Karena dalam penalaran, kalau misalnya kita menarik kesimpulan dari premis-premis yang salah, dari fakta-fakta yang salah, dari penglihatan terhadap suatu fakta secara salah, kita akan menarik kesimpulan yang salah. Kayak misalnya begini, misalnya kita punya kebun semangka yang bebas biji gitu, yang tanpa biji gitu. Lalu di meja makan kita, ke premis keduanya kita makan, terus di meja makan kita disuguhi semangka yang bebas biji gitu. Nah, kesimpulannya berarti semangka yang kita makan ini adalah semangka yang dari kebun gitu. Nah, hasilnya belum tentu sebenarnya. Jadi bisa aja mungkin semangka-semangka di kebun kita belum panen, terus orang tua kita beli dari kebun lain dengan jenis atau variasi atau varietas semangka yang sama gitu. Itu kan bisa aja kan. Jadi dari kesimpulan atau premis-premis yang kita tidak bisa lihat secara aktual itu bisa menarik kepada kesimpulan yang salah gitu. Kesesatan berpikir, kita terperangkap lagi pada kesesatan berpikir teman-teman. Jadi dalam penalaran ini juga kita harus berhati-hati karena kita harus melihat fakta secara aktual, secara apa adanya, secara objektif. Kita juga harus membuka kemungkinan-kemungkinan lain terhadap fakta-fakta tersebut. Jangan sampai dengan kita menutup kemungkinan lain, fakta yang kita ambil sebagai premis tidak utuh atau tidak benar secara keseluruhannya gitu, teman-teman. Beberapa hal lagi yang menarik tentang berpikir, teori berpikir. Ada dua macam berpikir. Ada yang berpikir secara autistik dan juga ada yang berpikir secara realistik. Nah, berpikir autistik itu apa sih sebenarnya? Nah, berpikir autistik itu lebih ke arah berpikir terfokus secara dunia internal. Nah, dunia internal itu apa? Berpikir secara melamun, berpikir menghayal, berfantasi. Itu adalah berpikir secara autistik, itu wishful thinking, menginginkan sesuatu dengan kuat dan percaya bahwa itu menjadi kenyataan atau ada harapan untuk menjadi kenyataan. Kalau misalnya kita berpikir secara realistik, kita terfokus pada pemikiran-pemikiran secara eksternal, secara logis, objektif, dan juga secara realita gitu. Jadi kita banyak melihat kenyataan-kenyataan, fakta-fakta yang ada berada di sekitar kita. Itu adalah dua macam berpikir. Jadi teman-teman sendiri lebih kemana, berpikir yang autistik atau realistik? Sekarang kita sudah masuk ke akhir sesi tentang teori berpikir. Kesimpulannya adalah berpikir merupakan suatu proses mental yang melibatkan kinerja otak, tapi juga melibatkan faktor-faktor atau variabel lain, yaitu perasaan dan juga feeling atau si emosional individunya gitu. Nah, proses berpikir merupakan proses yang panjang ya, dari kita menarik kesimpulan sampai kita proses berupa informasi-informasi yang kita olah lagi, kita kalkulasi lagi, kita analisis lagi sampai berujung pada sebuah kesimpulan atau sebuah keputusan yang kita ambil untuk memecahkan suatu masalah atau menjawab suatu fenomena gitu. Ya, berikutnya yang perlu kita ketahui adalah berpikir dan menalar itu tidak sama. Berpikir itu merupakan suatu proses yang lebih luas, dan bernalar adalah suatu bagian dari proses berpikir. Nah, bernalar sendiri merupakan suatu proses menarik premis-premis untuk menjadi kesimpulan, dan bernalar ini digunakan dalam proses berpikir untuk meminimalisir kesimpulan yang salah gitu pada saat kita mengambil keputusan. Nah, ada beberapa bentuk bernalar, induktif, deduktif, dan abduktif, dan juga ada berbagai bentuk macam berpikir ya, autistik, dan juga realistik gitu. Nah, itu adalah proses berpikir. Nah,
Di sini proses berakal itu bisa kita sederhanakan juga menjadi berpikir kritis. Bagaimana kita menganalisis sebuah fenomena, kita melihat suatu fenomena atau masalah secara sistematis, kita kritisi, kita melihat secara mendalam, lalu kita bisa simpulkan agar premis-premis yang kita ambil bukan premis yang terbelokkan oleh hal-hal lain seperti prasangka, pendapat umum, atau perasaan begitu. Terus ada dua macam pola atau gaya berpikir seseorang, ya, dominan otak kiri atau otak kanan. Ini pada perkembangan ya, sebetulnya dominasi otak kiri atau kanan ini udah mulai tidak relevan lagi di zaman sekarang ya, karena kebanyakan orang mulai menyesuaikan diri. Ada yang sebagian otak kiri, yang sebagian otak kanan, tergantung dari situasi atau fenomena yang dihadapi gitu. Di akhir sesi ini itu mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, mudah-mudahan nanti bisa saya jawab. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.